Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa, NPM 1911060459 dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lempung. Di sini saya akan menjelaskan materi evolusi yang judulnya adaptasi. Menurut Darwin, adaptasi adalah mekanisme biologis di mana organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau perubahan dalam lingkungan mereka saat ini. Menurut Wallace, adaptasi merupakan cara makhluk hidup mengubah fungsi tubuh mereka agar lebih menguntungkan dalam lingkungan hidupnya. Wallace juga berpandangan bahwa perubahan fisik yang menguntungkan dapat diturunkan pada keturunan makhluk hidup tersebut. Sedangkan menurut Wilsey, adaptasi merupakan fitur organisme yang memiliki nilai kelangsungan hidup di bawah kondisi yang ada dari habitatnya. Menurut Sutherland, adaptasi yaitu suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan dan memenuhi syarat-syarat dalam kehidupan. Setiap organisme selalu menjaga keberlangsungan hidupnya. Terdapat dua cara organisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu dengan adaptasi dan perkembangbiakan. Apabila perkembangbiakan lambat atau organisme tidak dapat beradaptasi, maka akan terancam kepunahan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Setiap organisme memiliki kemampuan yang kompleks untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Organisme dapat dikendalikan oleh faktor genetik yang meningkatkan daya penyesuaian diri pada organisme atau fitness. Dalam proses evolusi, hanya organisme yang mampu beradaptasilah yang akan mampu bertahan hidup. Sedangkan organisme yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kepunahan. Jadi, dari pengertian adaptasi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adaptasi makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup dan mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Di sini terdapat 3 jenis adaptasi makhluk hidup, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Berbagai bentuk alat organ pada tumbuhan maupun hewan pada umumnya disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya seperti gigi singa, harimau, cheetah, macan, dan sebagainya, yang dimana gigi tersebut berbentuk runcing dan tajam untuk memakan daging. Sedangkan gigi pada sapi, kambing, kerbau, biri-biri, domba, dan sebagainya tidak runcing dan tajam karena giginya lebih banyak dipakai untuk memotong rumput atau daun dan mengunyah makanan. Kaki pada ayam berbeda dengan kaki pada bebek yang berselaput yang sesuai untuk berenang guna mendapatkan makanan. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi ini pada umumnya berkaitan dengan proses fisiologi yang terjadi di dalam tubuh organisme. Jika dapat kita amati, misalnya pada bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya. Apabila bunglon tersebut
terdapat pada tempat yang berwarna hijau, maka secara berangsur-angsur tubuhnya berubah warna menjadi warna hijau cerah. Akan tetapi, bila berada di tanah, maka tubuhnya berangsur-angsur akan berubah warna menjadi kecoklatan. Contoh lainnya yaitu terdapat pada jenis katak, misalnya yaitu jenis katak Hyla vericolor yang dapat mengubah warna tubuhnya. Yaitu jika ia berada di dalam kolam di mana terdapat bebek hijau, maka warnanya menjadi hijau. Tetapi bila ia melompat ke pohon yang berwarna coklat, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna coklat. Yang ketiga yaitu ada adaptasi tingkah laku. Beberapa jenis hewan maupun tumbuhan menunjukkan adaptasi tingkah laku tertentu yang diperoleh dari pengalamannya, atau tingkah laku untuk melindungi diri dari pemangsa maupun untuk mendapatkan makanan atau nutrisi. Contohnya yaitu pada ulat kilan yang bisa menempel pada batang atau akan tampak seperti salah satu ranting pada tanaman. Hal itu disebabkan karena ukuran dan warna tubuhnya yang mirip dengan ranting tanaman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.